yang terjadi. Karena kemarin sore memang kita telah diskusikan bersama bahwa informasi berasal dari Tanjung Balai Karimun, sehingga kemarin langsung kami komunikasikan, bahkan dieskalasi, tidak hanya di level Tanjung Balai Karimun, tetapi juga sampai ke kantor pusat dan Ibu Menteri Keuangan yang juga telah berkoordinasi dengan Bapak Panglima TNI maupun Bapak Kapolri. Sehingga pada hari ini press release tidak dilakukan oleh kantor wilayah Tanjung Balai Karimun atau Kepri, tetapi diambil alih oleh kantor pusat. Press release ini akhirnya dikeluarkan oleh kantor pusat yang berisi tentang bagaimana kejadian di tanggal 15 Januari 2021 terkait peristiwa yang terjadi kemarin. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, kurang lebih ceritanya bahwa dilakukan pengejaran atas informasi ada kemasukan 4 high speed craft yang membawa rokok ilegal dari Laut Kepri menuju ke wilayah Tembilahan. Seperti kami sampaikan kemarin, bahwa speed dari Kepri mengejar dan di backup, dibantu, disongsong dengan speed dari Beacukai Tembilahan. Di sini sudah disebutkan bahwa akhirnya berpapasanlah dengan keempat HSC ini. Pengejaran terus dilakukan, walaupun keempat HSC ini tidak mengindahkan sirine maupun pemberitahuan untuk berhenti dari Satgas Patroli. Namun pengejaran terus dilakukan hingga akhirnya satu HSC berhasil diamankan, yang mana krunya adalah melompat ke air. Ternyata selanjutnya upaya penyelundup melawan hukum tidak berhenti di situ. 940 HSC lain yang sebelumnya sudah kabur kembali untuk merebut HSC yang tadi sudah ditangkap atau diamankan. Selain 2 HSC yang kembali, juga ada 1 kapal bot pancung yang berisi belasan orang membawa senjata dan melakukan penyerangan terhadap Satgas Patroli, di mana sudah ada 3 speed yang bergabung. Dari Tanjung Balai sudah tiba yang melakukan pengejaran dari Laut Kepri, sudah bertemu dengan speed yang dari Tembilahan. Peringatan diberikan, tetapi penyerang terus melakukan penyerangan. Sehingga dalam kondisi terdesak seperti tertera dalam siaran pers ini, petugas melakukan pembelaan diri dan terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku yang menyerang petugas. Setelah itu, kelompok penyerang sempat menjauhkan kapal dari HSC yang coba dikuasai, tetapi masih terus dilakukan pengejaran dan dicoba menyadarkan kapal pancingnya untuk merebut kembali. Jadi 3 speed patroli berusaha menghalau dan akhirnya upaya untuk merebut bisa terhenti. Setelah situasinya lebih kondusif, Satgas Patroli berusaha mencari dan menyelamatkan awak HSC yang tadi pertama yang diamankan, yang terjun ke air, tetapi tidak terdapat tanda-tanda atau tidak maksimal. Setelah itu bergabung kembali, setelah sekitar sore, keseluruhan speed patroli, Satgas Patroli beserta HSC yang ditangkap ada 2, kita ketemu 1 lagi yang dikandaskan dibawa ke Tanjung Balai Karimun. Kemarin saat kita diskusi di atas belum tiba, jadi tiba di sandar di Tanjung Balai Karimun sekitar pukul 7:30 atau jam 8. Ada keterangan-keterangan lain di dalam siaran pers ini, mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa. Penyerangannya siapa, Pak? Penyerangannya gimana? Penyerangannya itu seperti tertera di sini. Pertama menggunakan bom molotov
menggunakan senjata tajam, menggunakan mercon serta kembang api. Senjata tajam seandainya kalau mau melumpuhkan Pak, tembak di kaki, jangan di dada Pak. Betul. Itu pembunuhan Pak. Yang petugas menembak BC9 atau reagen pula? Itu masih didalami karena Didalami Pak. Jangan ditopeng. ya Pak, ya, jadi yang saya bacakan adalah Ada di dekat saya saksi mata. Tongseng kenapa bebas? Tidak Tongseng ditangkap. kawal Setiap masuk. malam masuk. Ingat, tongseng Kalian itu kawal. kawal bea cukai 9. Ingat ya. Mau BC saya kita dikawal. semuanya. Kita ada video. Siapa namanya Pak? Saksi ditembak dari dekat. Ayo. Saksi mata ada. Saya bisa datangkan semua. kami masih Jangan banyak bicara kau. Natang kau. jadi saya tidak menutupi Bapak dan Ibu sekalian, tetapi inilah Bentar Pak ya. Ya, Karena nyawa Pak. Nyawa. Kalau mau melumpuhkan di kaki Pak. Sebentar. Ya. Kau bisa kami lumpuhkan juga. Di sini Pak ya, saya pertanyakan, apakah yang menyeludupkan rokok ini hanya Haji Permata? Tongseng kenapa dikawal? Tongseng BC yang ngawal. Makanya BC 9 sekarang begini Pak ya, ini Kita tidak mau menutup buka semua, ya. kemungkinan banyak permata-permata yang lain. Tetapi kok ya, jangan mentang-mentang Haji Kami daerah Permata ini ya. masalahnya. Saya tahu kronologisnya Iya, bagaimana iya. ya. Seolah-olah pihak Bea Cukai ini punya dendam dengan Haji Permata. Apa sebab tongseng dia? Ini mau putih dari tongseng ya. saya terkait informasi-informasi yang lain tentunya ini Dapat duit dari tongseng. akan kita dalami. Jangan didalami. Kami minta sekarang. Tongseng. Buktikan. Tongseng. Nah, kalau kalian tak ada main, tangkap Di depan mata menangkap BC ngawal. Kita boleh melakukan apa dengan suasana yang dingin. Iya, Itu aja saya minta ya. Tenang, Jangan mau apa kan tembak di lain lah. tenang. Pak, dari barang bukti yang sudah disita, pertama apakah memang benar ada senjata yang disampaikan dan molotov itu menjadi barang bukti yang Ya, bisa betul. Yang pertama, yang kedua tempat kejadian perkara ini kan dari rilis Terlalu banyak makan duit haram. desa Sumibela, Itu pun BP itu bukan semua dia Pak. Tanjung Balai Pak, tidak di bawah 9. Bukan semua, selain jadi uang sebagiannya. Jadi seperti itu bahwa ini pengejaran yang dilakukan oleh teman-teman dari Kebagi memang sudah masuk ke hukum pembelaan karena sifatnya pengejaran dan kami sehingga ini merupakan tangkapan dari teman-teman yang Yang sebenarnya di bawah Nanti kita molotov segala macam disampaikan ada. Ya sekarang ini yang nembak siapa? Mungkin tidak tahu. Dekat yang nembak jarak dekat saya bisa datangkan orang yang nengoknya. Itu yang termasuk yang sedang kita dalami. Jadi Dalami apa? di Kepri karena memang kan petugas tidak semua. Jangan bagaimana ditutupi. prosedur menghitung munisi yang tersisa segala macam. Nanti update-nya tetap akan kami sampaikan. Jangan putar otak dulu kan nyalahkan kami. Iya. Jam 2 berbeda beda berangkat. Kami tahu. Jangan cari kesalahan. Kalau memang dia punya tongseng ditangkap. Ada tindakan yang bisa menyalahi prosedur. Pak, saya mau tanya satu Pak ya. Bentar Pak, saya mau tanya satu Pak ya. Itu apa Pak? Apa yang dilarang dimasukkan ke Indragiri Hilir ini selain daripada rokok apalagi? Tentunya kalau terkait dengan Bea Cukai, kami juga menerima titipan peraturan-peraturan dari instansi lain. Saya mau tanya Bapak, apakah yang namanya minuman ringan itu bisa dimasukkan ke Indragiri Hilir? Minuman ringan menurut ketentuan Badan POM tidak Nah, diperbolehkan. tidak. Kenapa itu banyak beredar di Indragiri Hilir? Betul. Mohon maaf ya. Bapak ini harus betul-betul menegakkan hukum itu yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau memang iya. Mohon maaf Pak ya. Kita banyak namanya hari ini Pak, namanya minuman kaleng ya. Seharusnya kalau memang itu dijadikan acuan itu juga dilarang, tangkap juga kalau perlu, tembak juga. Kita semua Pak. Jangan Bapak melakukan kajian di sini yang tebang pilih. Kami orang Hari kecil ini tidak Pak, terus bisa terang aja, setoran. kenapa kami datang ke sini? Saya mohon maaf Pak ya. Saya ketua organisasi PAU ya. Saya terus terang aja, organisasi kami ini setiap orang Bugis kami lindungi. Walaupun dia bersalah, walaupun dia benar, tetap kita ikuti sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Ya, saya ketua umumnya mengatakan kita akan lindungi dan kita akan ikut usut tuntas. Kalau kalian tidak ada main, tangkap punya tongseng. Bukan hanya yang melakukan rokok ilegal ini Pak, tetapi semua makanan hari ini Pak ya,
Kita akan pantau semua. Saya akan instruksikan kepada anggota saya yang ada di kecamatan-kecamatan untuk memantau. Kalau memang ternyata ada masuk barang itu, kita laporkan ke Bea Cukai. Kalau perlu tembak langsung ke Jangan hari ini cuma Haji Permata yang dikriminalisasi seperti ini, Pak. Ya, Pak izin Pak, dari Haji Pak. Pak, dari Haji Pak. Pak, dari Haji Pak. Satu pertanyaan Pak. Tadi ada narasumber yang mempertanyakan langsung, apa hubungannya almarhum Haji Permata dengan Tongseng Pak? Izin. Hubungannya terus terang saya tidak tahu. Saingan bisnis yang jelas. Tongseng kerjasama. Tahu BC tidak tahu tuh buta. Jangan Pak, buka semua. Buktikan kalau kalian tidak ada main. Permisi Pak, permisi Pak. Pak, permisi Pak. Pak, permisi, Pak. Ini ketua KKSS, Pak. Ya ini mau numpang nanya ini Pak. Ini kan ada kru-kru yang ada di situ Pak. Sekarang mau minta informasi Pak. Yang lompat di itu sampai di mana sekarang sudah itu Pak? Belum ada informasi ya? Tadi seperti disebutkan, kru patroli dalam situasi semakin kondusif. Jalan lagi Permata. Itu tak ada melompat, itu tak ada. Pak Haji tembak sedang duduk. Pak, ya. Yang kami tahu Pak dari KKS Batam sama KKS Inhil, Pak Haji itu berdiri aja di topang Pak. Gimana mau melompat di kapal? Udah dia percaya. Udah makanya tongseng dia. Kalau terukur Pak, bukan di dada. Kalau terukur itu di kaki, bukan di dada. Pak, senjata digunakan petugas BC, Pak. Senjata organik BCP, Pak. Tentunya senjata organik. Kalau masalah senjata, saya bisa menjawab bahwa senjata yang ada dipergunakan oleh kami adalah panjang adalah senjata pisau. Sekarang buka siapa yang nembak? Jangan dilindungi. Kasih tahu. Kasih tahu. Mungkin Pak, Pak yang kami warga. Kalau Bapak menutupi Pak, sudah siap aja nanti. Itu yang tadi Sasaran kami cuma 10.000 Pak. Berarti sebelum dikatakan bilang sifatnya membantu ya? Itu Pak, dari awal memang ini sedang dilakukan pengejaran oleh Kepri. Kami membantu dari sini. Punya tongseng bantu ngawal. Kalau punya tongseng, BC 9 kawal ya. Bantu kawal sampai bongkar ya. Dari setiap kapal armada Bea Cukai itu ada video live yang setiap penangkapan atau tindakan dilakukan apa benar ada dan bisa dibuktikan sama media, Pak. Terkait dokumentasi kemarin di dalam kapal memang tidak ada, Pak. Salah, makanya itu dia takut dia Pak. Tetapi mungkin ada dokumentasi. Mondar. Sepeda yang digunakan BC9 berapa tua, Pak? Kemarin kami tunjukkan salah satu Orang bersama semua tuh. bisa lagi kami kembali ke situ. Memang ada. Haji Kalau ada bukti, berarti tak ada katanya kan? Berarti kesalahan dia. Kita tidak nyerang ditembak. Melakukan operasi berapa jenis Pak? Itu Pak, laras panjangnya SBK, Pak ya? ya. BC ini tidak pernah salah. Terus pistol ketiga. Pak, korban hanya Haji Permata atau ada yang lain yang bisa disaksikan nanti bisa untuk dimintai keterangan, Pak? Jadi seperti itu Pak, termasuk korban. Kemarin kan kami melakukan pencarian, termasuk untuk mencari misalnya apakah loncat atau korban. Tetapi informasi korban, memang kita tidak menemukan korban. Tetapi akhirnya kita informasi bahwa ada korban. Jadi Pak, Haji Permata apakah masih di tempat dibawa ke rumah sakit, Pak? Jadi Pak, dari pihak tim patroli tidak membawa orang dan tidak menemukan orang, yang dibawa hanya barang bukti. Jadi yang bawa Pak Haji Permata bukan dari pihak BCP, Pak ya? Atau ini ya? Si korban meninggalnya di speed Haji Permata. Tinggal aja, tanggung jawab. Main tinggal Pak, main tinggal. Jadi ditembak langsung pergi ya? Lebih dari binatang lu. Yang nembak udah nembak. Main tinggalkan aja tak tanggung jawab. Kami tidak membawa orang, tapi tim satgas Long binatang. Saat melakukan penembakan itu, posisi korban itu berada di speed Bea Cukai atau speed korban sendiri. Kalau yang kita baca di sini melakukan penembakan. salah, jangan banyak belit. Aja. Lompat lagi, balik lagi. Apa diperdalam lagi? Yang jelas Pak Haji ditembak di botnya dengan jarak dekat. Kalau mau saya saksikan saya datangkan besok. Apa mau saksi? Saksi mata?
7,2 juta. Jangan banyak cerita lagi. Jangan banyak cerita. Kalau kalian tidak ada apa-apa, angkat punya tongseng. Ini kan bahwasanya melakukan penyerangan. Berarti secara logika pelaku ini kan menyerang dia juga ya. Posisi nembaknya itu namun sehingga memang dalam berapa sisa banyak lagi. posisinya di mana melakukan pendalaman Kalian ada medan tongseng tidak? Nah, punya tongseng, buktikan. Tembak tongseng tuh. Punya tongseng sama juga. Tembak tongseng tuh. Buktikan bangkak kalau ada main. Kalau BC ngawal barang tongseng sampai ke Koleno, sampai bongkar. Kalau masalah kronologis tadi tidak bisa Bapak paparkan secara langsung, nanti berita kita ngomong lagi apa ada yang Jangan cerita lagi melompat. tentunya seperti saya sampaikan ini sudah didiskusikan yang tingkat pusat dan presidennya diambil oleh tingkat pusat sehingga inilah yang disampaikan oleh pusat kepada media baik di India maupun nasional seperti itu. Kalau memang masih ada keterangan nanti insya Allah saya sampaikan kembali bahwa masih ada hal yang dipertanyakan. Kita tak ada hubungan dengan pusat Pak yang melakukan BC sini. masih agak Pusat tidak berlaku. BC Pemilahan apa dari Tanjung Balai yang kita masih ngapang ini Pak. Pusat itu Ini juga bertanya Pak, kenapa tidak dari pusat yang datang perwakilan atau dari balai yang datang perwakilan kalau memang tidak ada keterlibatan yang pihak lain? Hanya dari pihak Bicukai Pemilahan aja yang menyampaikan. Biasanya di sini. Ini karena di Tanjung Balai itu mungkin menghadapi bagian sama mereka menjelaskan ini makan negara rakyat deh. isu yang dari buktikan Bangka punya tongseng terkait berapa kali suara kami dari penjara menjadi tanda tanya juga siapa Pelawan nanti terus jika memang besar. sama tentang Awas 10.000 setoran. barang-barang tongseng ini siap dilakukan operasi dari Bicukai Pemilahan. Tangkap dia tembak. Yang besar tuh tongseng tangkap. Duitnya banyak. Lagi apa ditahan atau bagaimana itu Pak? Anjing kayak anjing, sabuk kamu tuh. Anjing. Melarikan diri. Dua ditahan Pak ya. Satu lagi Pak untuk korban sendiri. Siapa yang melakukan tembakan atau seperti apa? Situasi sehingga memang informasi mengenai almarhum memang didapat Apa dia jadinya? Apa nangis? kejadian Pak ya biar bisa tahu ya ini ada yang ditembak di sana teman saya. Kalau dia nyerang Pak pasti tahu Pak. Petugas BC Pemilahan yang informasinya dari mana itu Pak? Bagaimana Pak? Dari petugas yang patroli dari BC Pemilahan yang melakukan penembakan informasi yang Masih di balai Pak, masih di balai. Kan gitu juga. Merekonstruksikan termasuk itu dari jelas masih beberapa sini berapa menembakkan. berarti saat ini petugas kita yang patroli kemarin di balai sekarang nih Pak ya? Izin Pak, di antara petugas BC apakah ada luka tembak? Informasinya Katanya ada perlawanan. Nah, Tembak mana? katanya ada perlawanan. Pecahkan mata itu sama kacamata itu. Informasi yang jelas lah. Karena kacamatanya media dalam terukur dari Terang kacamatanya diganti. Ganti kacamatanya itu. Tembak juga tongseng itu kalau perlu. Sosoro ke nesu ke. Ketangi nesu. Dari bawah. Ketangi masih gede. Tarik. Sebelumnya Pak, operasi yang Pak, harus penuh. si BC Kepri Kalau punya tongseng masuk ada koordinasi yang penting Pak. harus ditangkap. Pak, aplikasi. Bang, Siapa yang bisa saya hubungi? Harus ditangkap. Buktikan kalau kalian tak ada main. izin Pak. Ya, mana weh? Cing, Wow, buktikan. apaan itu cing?
Ada orangnya nih. Di dalam. Tangkap punya di Tongseng. Lu sekali berkeluar lu. Iya, saya minta bukti dulu, Pak. Iya, nanti kapan? Sekarang jangan pakai nanti. Buktikan. Kalau punya Tongseng tidak ada ya, ditangkap. Apa tadi kalian? Kawal ya. Ada Bang Adi tiga Bang. Tarik Bang. Pau keluar pau. Pau mundur lu. Mundur dulu. Sabar. Ini akan kita selesaikan. Punya Tongseng di kawal. Kita tetap buktinya aja, Pak. Pau dan KKS akan mengawal permasalahan ini. Saya meminta kepada pihak Bea Cukai agar ya yang memasukkan barang ilegal di negeri agar ditangkap semua. Bila perlu ditembak. Tembak mati semua. Ya. Jangan hanya Haji Permata yang diperlakukan seperti ini. Anggota saja banyak yang bermain. Ya. Jadi Mau saya buka juga yang main. saudaraku semua ya, mari kita menahan diri ya. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Hari ini kita memang membuat aksi seperti ini ya, dan tetapi kita boleh harus sejalan dengan hukum yang berlaku. Ya, kita tidak boleh anarkis, kita tidak boleh apa. Ada aksi lanjutnya. Kalau memang ternyata memang tidak ada jawaban hanya juga hanya seperti ini, dan saya pun juga sebagai ketua umum PAU dan saudara Abdullah mana tadi? Ya Pak. Maju. Jadi Pak Abdullah. Ya Pak. Apa perlu rahasia juga? Saya menyatakan ketua umum PAU akan mengawal permasalahan ini sampai dengan tuntas. Baik, itu Pak, dari itu saya kemarin Jadi kalau penjelasan ini kan hanya normatif aja, ya. Yang perlu kita katakan yang melakukan penembakan itu harus jelas. Jangan tiba-tiba hari ini hanya mau bermain di ibarat kata melempar bola saja, bola panas. Mau ada upaya melaporkan ke polisi nggak, Bang? Kita akan mengawal, ya. Kalau ini apa sedikit, kalau yang kasus ini sudah dilaporkan dari KKSS di Batam, sudah masuk ke Polda, jadi mungkin di sana nanti proses hukumnya di sana. Nah, nanti terkait dari skenario di sini tentu dari sini dari kami di sini KKS dan PAU akan melakukan pengawalan terhadap permasalahan hukum yang menimpa saudara kami Haji Permata, ya. Apa tindakan Pak kalau jika sampai hari ini tidak diungkapkan siapa pelaku kode? Kita hari ini memberi waktu kepada pihak Bea Cukai dan hari kedua kita harus berterima kasih dengan pihak Polri ya yang sudah mau mengawal ya permasalahan penembakannya ini ya. Saya juga apresiasi dengan pihak Bea Cukai ya melakukan penangkapan rokok ilegal ini memang sangat apa ya kita apresiasi. Akan tetapi jangan hanya permata saja diperlakukan seperti ini. Banyak permata-permata yang lain. Permata ya kita tidak tahu, saya tidak mau menyebut nama ya. Banyak permata-permata lain yang membawa rokok ilegal di sini. Kalau memang mau menegakkan hukum itu jangan hanya rokok saja. Ada dugaan pelanggaran HAM, Pak? Kalau memang ini saya tidak bisa memastikan ini ada pelanggaran HAM ya, karena ini memang pun juga Bea Cukai ini pun juga punya SOP tersendiri. Nah di sini pun juga nanti akan kita serahkan kepada pihak Polri ya untuk mengusut. ada izin ada peserta aksi tadi yang mengatakan ada kaitannya dengan Tongseng. Saya tidak tahu kalau siapa, saya tidak mengenal namanya Tongseng apa ini. Cuman yang saya tahu yang melakukan memasukkan rokok ini bukan hanya satu Haji Permata, ya masih banyak permata-permata yang lain. Betul. Ya. Nah, akan tetapi saya hari ini sebagai ketua umum PAU dan KKS meminta perlakuan adil. Ya jangan hanya melihat Haji Permatanya saja. Ya
Nah, kita harus juga mencari permata-permata yang bermata sipit. Itu yang harus kita dapatkan. Permata-permata yang lain. Ya, kita udah sama-sama tahu lah ya siapa pelaku, siapa yang sering memanfaatkan, memasukkan apa di sini ya. Nah, dan itu yang betul-betul saya harapkan. Saya meminta kepada aparat ya Polri agar mengawal ya permasalahan penembakan ini ya. Kalau memang masalah persoalan salahnya Haji Permata memasukkan rokok, memang jelas salah ya, tidak benar di mata hukum. Akan tetapi perlakuannya ya, apakah setiap orang yang memasukkan rokok ini harus ditembak? SOP-nya itu kan tentu ada tembakan peringatan kah atau apa ya, kita sudah sama-sama tahu. Inilah yang kami meminta dari orang Bugis ya, meminta perlakuan adil ya. Jangan semata-mata Haji Permata ini, saya terang aja, Haji Permata ini adalah, kalau memang mau dirunut ya memang masih ada hubungan darah sama saya, tetapi saya tidak memandang ke sana ya. Akan tetapi saya mencari keadilan. Nah, keadilan inilah yang harus kita tegakkan. Kalau memang ternyata memang mau ya, Becukai memang mau membuka mata, jangan hanya rokok saja. Banyak kok di sini ya, minuman kaleng, makanan saden, ini dari luar semua. Kenapa itu tidak ditangkap? Elektronik banyak. Ini yang betul-betul harus kita meminta bagaimana kepada pihak Becukai ini agar berlaku adil ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Terlepas dari ini, kalau memang ada salah ya, saya mohon maaf.